Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Eka Nur Fitri, NIM 34021902223 dari kelas manajemen reguler. Pada pertemuan 8, saya akan membahas yang berkaitan dengan apa saja yang kita lakukan dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan skripsi, yang menggunakan metode pengolahan data kuantitatif. Penelitian yang berkaitan dengan data-data hasil survei dan hasil observasi. Sebelum mengelola data, tentunya kita sudah merekap hasil kuesioner. Jadi, pada saat kita meneliti itu harus menyiapkan kuesioner. Dalam latihan ini, saya sudah mendapatkan data hasil kuesionernya. Setelah memperoleh data hasil kuesioner, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Di Excel, untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud digunakan rumus sama dengan count if kurung buka range titik 2 titik koma kriteria kurung tutup. Untuk rank yaitu kumpulan data yang akan diproses, dan untuk kriteria adalah angka berapa yang akan dicari. Misalnya angka 5 berapa kali muncul, angka 2 berapa kali muncul, dan seterusnya. Nah, kemudian ada validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3. Jadi minimalnya adalah 0,3. Untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Untuk rumusnya yaitu sama dengan persen kurung buka array 1 titik koma array 2 kurung tutup. Array 1 merupakan jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Dan array 2 merupakan jumlah total dari seluruh pertanyaan atau pernyataan. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Saya akan mencontohkan menghitung frekuensi dan validitas instrumen dengan judul skripsi. Nah, misalnya judul skripsinya yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Dalam penelitian ini yang kita teliti ada 3, yaitu yang pertama ada kualitas pelayanan sebagai X1, kemudian ada jumlah pengunjung sebagai X2, terus pengaruhnya terhadap jumlah pembeli sebagai Y1. Nah, jadi jumlah pembeli dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Untuk melaksanakan penelitian ini, kita memiliki rentang skor dan analisis Likert. Nah, skornya ada 5, 4, 3, 2, 1. Yang ini. Jadi ceritanya di sini saya sudah memiliki pernyataan-pernyataan. Misalnya 10 pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pengunjung, dan 10 pernyataan tentang jumlah pembeli. Nah, ketiga variabel ini saya berikan kepada pembeli dan disuruh untuk mengisinya. Setelah mereka mengisi semuanya, kita peroleh angka-angka. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kualitas pelayanan pramuniaga sebagai X1. Kualitas pelayanan misalkan dengan 10 pernyataan dan 20 responden. Jadi, kita buat tabel seperti ini. Dengan ya itu 10 pernyataan dan 20 responden.
responden pertama menyelesaikan pernyataan nomor 1 sampai dengan 10 dengan jawaban 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian responden ke-10 menjawab 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5. Setelah kita rekap untuk menghitung frekuensi dan validitasnya, kita selesaikan dulu tabel total score dan rata-rata skor. Untuk mengisi tabel total score itu kita blok semuanya seperti ini. Kemudian kita klik auto sum. Nah, untuk mengisi rata-rata skor yaitu sama dengan total skor dibagi dengan 10. Kemudian enter. Nah, setelah di enter kita tarik ke bawah. Nanti otomatis akan terisi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk frekuensi, nah, tabel frekuensi yang ini menggunakan rumus sama dengan count if membuka, kemudian rank, nah ranknya ini C4 sampai dengan C23. Kita kunci barisnya. Nah, seperti ini. Titik koma, kemudian kriteria. Kriterianya itu yang ini B27. Nah, isinya itu yang B27 itu angka 5. Kemudian kita kunci kolomnya ya. Kunci kolomnya seperti ini. Kemudian dikurung tutup, lalu di enter. Nah, setelah ini kita tarik agar tidak usah mencari satu-satu. Nah, kita tarik saja seperti ini. Kemudian tarik lagi ke bawah. Nah, setelah itu kita auto sum untuk mendapatkan jumlahnya. Jumlah itu harus sama antara ini dengan yang ini. Nah, untuk selanjutnya adalah validitas. Dikatakan memiliki validitas yang baik apabila angkanya tidak di bawah 0,3. Sekarang kita hitung menggunakan rumus, itu sama dengan persen kurung buka array 1. Nah, array 1 itu yang ini, C4 sampai C23, tidak dikunci agar bisa ditarik ke kanan. Jadi, membandingkan jawaban responden pernyataan nomor 1 dengan total skor. Jadi, 2 dengan total skor, 3 dengan total skor, dan seterusnya. Nah, kemudian array 2-nya itu total skor. Nah, ini blok sampai sini, kemudian dikunci, kurung tutup, lalu enter. Setelah di enter, kita tarik ke kanan. Nah, ini berarti semuanya valid ya, karena lebih dari 0,3. Ini untuk keterangannya valid. Kemudian kita tarik. Nah, untuk data yang ini kita copy, kita pindahkan ke tabel validitas. Untuk mempastenya, klik kanan, kemudian paste spesial, klik value, transpose, kemudian klik OK. Nah, jadi otomatis akan ke sini. Nah, jadi kita sudah menemukan frekuensi dan validitas untuk pelayanan pramuniaga.
sini juga masih sama, 10 pernyataan dan dengan 20 responden. Nah, untuk mencari total skornya itu dengan cara di blok seperti ini, kemudian di auto sum. Nah, jadi akan ada total skornya. Untuk rata-rata skor yaitu menggunakan rumus sama dengan total skor dibagi dengan 10. Nah, 10 itu ada 10 pernyataan. Kemudian enter. Nah, setelah di enter kita tarik ke bawah. Nah, dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk tabel frekuensi menggunakan rumus sama dengan count if kurung buka. Nah, ringnya itu yang ini kita tarik C4 sampai C23, kemudian dikunci barisnya. Titik koma kriteria. Nah, kriterianya yang ini B27. Nah, yang B27 itu angka 5 ya. Dikunci juga. Kurung tutup. Lalu enter. Nah, setelah ini kita tarik ke pinggir agar tidak mencari satu-satu. Nah, tarik lagi ke bawah. Untuk mendapatkan jumlahnya kita klik auto sum. Nah, jadi ini harus sama dengan yang ini. Nah, jumlah responden jadi harus sama, ada 20. Kemudian untuk uji validitasnya menggunakan rumus sama dengan person kurung buka. Nah, array satunya yang ini C4 sampai C23, tidak usah dikunci biar bisa ditarik ke kanan. Nanti titik koma, kemudian array 2-nya ini total score, tarik. Nah, kemudian dikunci menggunakan F4, kurung tutup, enter. Nah, setelah ini kita tarik ke pinggir. Nah, untuk uji validitas ini, jika angkanya lebih dari 0,3 berarti valid ya. Nah, ini sini di keterangan. Jadi uji validitasnya valid. Kita tarik ke pinggir. Nah, setelah ini kita pindahkan angka yang ini, di copy dulu. Kemudian kita pindahkan ke tabel validitasnya dengan cara klik kanan. Kemudian test spesial, value, transpose, kemudian klik OK. Nah, jadi otomatis akan ada di sini ya. Jadi kita sudah mendapatkan frekuensi dan uji validitas untuk jumlah pengunjung. Untuk selanjutnya yaitu jumlah pembeli. Jumlah pembeli juga sama dengan 10 pernyataan dan 20 responden. Datanya seperti ini ya. Kita cari total skornya. Nah, caranya kita blok semua. Kemudian di auto sum. Nah, untuk rata-rata skornya yaitu sama dengan total skor dibagi 10. Nah, 10 itu adalah 10 pernyataannya. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Otomatis akan terisi seperti ini. Kemudian untuk tabel frekuensinya menggunakan rumus sama seperti tadi, itu sama dengan count if kurung buka rank. Nah, ranknya ini C4
C4 sampai dengan C23, kemudian dikunci barisnya. Kunci barisnya seperti ini. Titik koma, kriteria. Nah, kriterianya B27. Nah, angkanya adalah 5. Kita kunci juga. Kurung tutup lalu enter. Setelah ini kita tarik lagi ke bawah lalu di autosum. Nah, jumlahnya 20 sama seperti ini. Kemudian untuk uji validitasnya yaitu menggunakan rumus sama dengan person kurung buka array 1 yang ini C4 sampai dengan C23 tidak usah dikunci. Kemudian titik koma array 2. Nah, array 2 itu total score. Ini kita kunci. Kurung tutup, enter. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, untuk keterangannya valid ya, dikarenakan lebih dari 0,3. Angka yang ini kita copy, kemudian dipindahkan ke tabel validitas ini. Untuk mempastenya klik kanan, kemudian paste spesial, value, transpose, kemudian oke. Nah, otomatis akan terisi di sini. Jadi kita sudah menemukan frekuensi dan validitas untuk jumlah pembeli. Itulah cara menghitung frekuensi dan uji validitas untuk mengerjakan skripsi dengan metode penelitian kuantitatif. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.